Ya? Paku payung. Oh, paku payung. Ada tapi tertutup nih payungnya. Tertutup payungnya. Tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa sih. Mau ke berapa? Jangan dipakai kalau Bisa sih. Mau ke berapa kilo? 2 kilo. Bungkus ki. Kamu mau gimana di sini? Kita buru-buru ini. Sabar, ini orang timbang. Kita pegang berapa ini? 2 kilo saja mau. 2 kilo toh? Kau lama sekali kau bikin bos. Kita doang saja ini. Saya bayar ini. Ya, sabar, 2 kilo saja baru. Macam mau beli satu, macam kau mau beli satu karton kah? Barang ini sama bayar. Nah, sudah 2 kilo kah? 2 kilo. 2 kilo begini tuh. 2 kilo ini. Juga biasa beli paku. Ini 2 kilo. Tidak kayak begini deh, Bos. Ini payung barat, makanya aku beli paku payung barat. Saya biasa beli paku tapi tidak sedikit-sedikit begini. Ini setengah kilo sudah cukup ini. Kalau kau beli paku biasa, ini banyak karena dia ringan. Coba kau timbang saya lihat. Coba Ini timbang, paku saya lihat. payung barat. Tidak. Kau timbang. Kau timbang ulang saya lihat. Coba kau timbang ulang. Kau timbang ulang. Sini. Kau timbang ulang. Cocok Mi, ini 2 kilo, ini payungnya yang berat, makanya jangan kau beli paku payung, kau beli paku biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah semata-mata. Allah masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini, sehingga Al-Quran katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pemirsa yang budiman, salah satu tujuan puasa adalah melatih kesabaran. As-saumu nisfus sabri, karena puasa itu sebagian daripada sabar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, kata Rasul, yang tidak meninggalkan perkataan kejinya, perkataan dustanya, menggunjing maupun perdebatannya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Oleh karenanya salah satu perbuatan yang bisa merusak amalan ibadah kita adalah berlaku curang, termasuk dengan mengurangi timbangan, mengambil haknya orang lain, mensolimi orang lain. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ada manusia yang nanti akan disiksa dalam neraka gara-gara dia mensolimi antar sesamanya? Orang yang baik adalah orang yang senantiasa bagus perkataannya antar sesama, karena untuk mendapatkan tiket surga bukannya dibutuhkan konsep hablum minallah, tapi dibutuhkan juga konsep hablum minan nas. Mesti ada hablum minan nas, mesti hablum minallah. Maka makna solat kalau kita maknai adalah begitu buang takbir Allahu Akbar, ini hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri adalah konsep hablum minan nas. Hadirin jamaah yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Tawadu, qanaah, wara'ah. Tawadu, merasa sama di hadapan Tuhan, jangan beda-bedakan, semua sama di hadapan Allah. Yang kedua, qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Terkadang banyak orang yang protes, bahkan seorang suami kepada istri, istri kepada suami, berkata istrinya, "Pak, lihat kok Pak, diganti mi jam tangan tay, diganti mi perabot tay, diganti mi semua yang ada di dalam rumah ta. Nah kita kodong tetangga ta semua diganti mi, tapi kita rumah ta belum diganti-ganti perabotnya." Berkata suaminya, "Tanam koma, tahun depan kau aku ganti." Kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, saya ingatkan bahwasanya untuk mendapatkan keridaan Allah mesti hablum minallah, hablum minan nas. Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj
dia tidak langsung menembus Sidratul Muntaha, tapi dia dari masjid ke masjid, kemudian ke Sidratul Muntaha. Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Inilah makna yang dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka falyamal amalan sholiha. Kau beramal soleh, bermuamalah, kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada sponsor Depo Apa. Depo apa nih? Oh, Depo apa? Insya Allah di Kota Sorong yang telah memberikan sponsor untuk BTN, bocah tua nakal, untuk berkreasi, dan kreasi ini semoga menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi Depo Apa, semoga semakin sukses, Amin. semakin jaya, Amin. dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kintagi.